Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aulia akan mempresentasikan tentang panduan praktis landasan hukum entitas bisnis dan GJG. Baik, yang pertama, apa itu landasan hukum bisnis? Definisi secara harfiah, landasan berarti dasar atau fondasi. Dalam konteks hukum, landasan merujuk pada dasar atau fondasi yang menjadi pijakan bagi suatu aturan atau sistem. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku. Sedangkan bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi secara garis besar, landasan hukum bisnis dapat diartikan sebagai sistem hukum, sebagai subjek hukum yang menjadi dasar memiliki hak dan kewajiban, baik itu dalam bentuk organisasi atau individu yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini mencakup segala hal mulai dari pendirian perusahaan, kontrak, transaksi, hingga penyelesaian sengketa. Hukum bisnis menurut teori ahli Munir Fadli. Definisinya adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan produktif dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun tujuan hukum bisnis, yang satu, melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis. Dua, mencegah terjadinya praktik bisnis yang curang. Tiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Empat, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Hukum dalam kegiatan bisnis yang pertama dapat memberikan kesebandingan hukum. Adalah prinsip hukum yang menekankan pada adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan sesuai dengan bobot pelanggaran atau situasi yang dihadapi. Dua, bagaimana hukum bisnis memberikan perlindungan? Yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Hukum bisnis menetapkan aturan dan standar yang harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis. Contohnya melalui penegakan hukum, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bertugas untuk menegakkan hukum bisnis dan menindaklanjuti pelaku pelanggaran. Melalui penyelesaian sengketa, hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Yang ketiga, dapat diterapkannya prinsip penegakan hukum, mengacu pada kemampuan suatu sistem hukum untuk benar-benar melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang keberadaan hukum di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Yang pertama, stabilitas keamanan, politik, dan hukum. Dan predictability, dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha atau bisnis. Dua, fairness, dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan baik bagi pengusaha dan investor, berguna dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Ketiga, efektivitas pasar memerlukan adanya dukungan institusional, kultural, dan perangkat hukum tertentu yang kebanyakan belum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal di atas kertas. Adapun dasar atau sumber hukum bisnis, yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 Pasal 26 Ayat 2. Yang kedua ada Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban perorangan dan badan hukum dalam hubungan perdata, termasuk kontrak, perjanjian, dan perikatan. Dan Undang-Undang Hukum KUH Dagang, yaitu mengatur tentang kegiatan perdagangan secara khusus seperti pendirian badan usaha, CV firma, surat berharga, dan asuransi. Pun aspek-aspek hukum bisnis. Yang pertama ada hukum kontrak, mengatur tentang pembuatan, pelaksanaan, dan pembatalan kontrak bisnis. Kedua, hukum perusahaan, mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha. Ketiga, hukum investasi, mengatur tentang penanaman modal dalam kegiatan bisnis. Keempat, hukum kekayaan intelektual, melindungi hak-hak atas karya intelektual seperti paten, merek, dan hak cipta. Kelima, hukum persaingan usaha, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Keenam, ada hukum kepailitan, mengatur tentang penyelesaian utang piutang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Good Corporate Governance atau biasa disebut GJK dapat diuraikan sebagai berikut. Good berarti baik, benar, dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Ini mengacu pada praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perusahaan. Corporate merujuk pada perusahaan atau badan usaha. Ini menunjukkan bahwa GJK berkaitan dengan cara perusahaan diorganisasi dan dikelola. Governance berarti tata kelola, yaitu sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. Ini mencakup aturan, kebijakan, dan praktik yang menentukan bagaimana perusahaan dijalankan. Jadi, secara garis besar, GJK dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Ini menekankan pada pentingnya pengelolaan perusahaan yang dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan bertanggung jawab.
Adapun prinsip-prinsip GJG yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, akuntabilitas, penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Ketiga, tanggung jawab. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. 4. Independensi. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Kelima, kewajaran dan kesetaraan. Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Next, alasan hukum GJG. Penerapan GJG di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU PT mengatur tentang organ-organ perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. UU PM mengatur tentang kegiatan pasar modal, termasuk kewajiban perusahaan publik untuk menerapkan GJG. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). OJK mengeluarkan berbagai POJK yang mengatur tentang penerapan GJG di berbagai sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.